Kembali lagi di channel gua. Di kesempatan kali ini gue bakal nge-review salah satu film, Dead in the Water, dimana film ini menceritakan tentang keegoisan manusia yang terdapat dalam diri kita, dimana situasi pikiran kita akan menjadi kacau saat kita berada dalam tekanan. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum like subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mengikuti channel ini. Jadi kan pertama kita langsung diperkenalkan dengan Gwen sebagai kapten kapal ya. Di sini ada 6 ciwi-ciwi cantik di dalam cerita ini, dimana di scene pertama diceritakan di dalam sebuah kabin kapal mereka sedang mengalami trouble, yaitu mesin mereka mengalami kerusakan, baling-baling belakangnya kayak ada yang nyangkut gitu cuk. Di sisi lain mereka juga sedang menghadapi kabut besar, dimana di depan mereka akan terjadi badai yang besar. Salah satu dari mereka sedang mengawasi di kabin kapal untuk melihat kondisi, namun apa yang mereka dapatkan, mereka malah ada yang menembaki. Ternyata di sana ada perompak kapal yang ingin merampok kapal mereka. Di scene berikutnya, salah satu teman mereka yang memiliki kemampuan untuk merakit atau seorang mekanik ya kalau sebutannya ya, sedang memeriksa mesin di kapal mereka, apa yang terjadi sebenarnya di dalam mesinnya. Namun kabut semakin besar teman-teman. Hal ini menyulitkan mereka untuk dapat berkonsentrasi sementara mesin mereka mati. Ini bisa saja mereka tenggelam karena badai yang sedang terjadi saat itu. Sementara di radar, salah seorang mekanik melihat posisi mereka itu berada di laut lepas, jadi untuk berlabuh ke salah satu pulau pun kemungkinan sangat kecil. Sementara badai sedang terjadi sangat besar teman-teman. Sementara mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, salah satu dari mereka berinisiatif untuk turun menggunakan skoci untuk meminta bantuan, mungkin ada di sekitar yang bisa membantu. Namun apa yang mereka temukan, mereka menemukan seorang mayat laki-laki tanpa identitas yang terbujur kaku. Alhasil mereka dengan niat yang mulia ingin menyelamatkan pemuda tersebut. Pemuda tersebut tanpa diketahui identitasnya, namun mereka dengan asas manusiawi ingin menyelamatkan pemuda tersebut. Namun sebenarnya di dalam cerita ini sumber malapetakannya adalah dari seorang pemuda ini teman-teman. Pemuda ini ditemukan dalam keadaan pingsan, namun mereka dari teman-teman mereka sendiri ada yang memiliki keahlian dari tim medis. Salah satu yaitu Rasti. Rasti adalah seorang bidan. Namun Rasti mengalami kesulitan untuk melakukan otopsi karena ilmu yang dimiliki belum cukup. Namun setelah disembuhkan, pemuda tersebut malah berniat buruk ingin membunuh mereka. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, adiknya dari Rasti langsung menghabisi pemuda tersebut. Setelah mereka berdiskusi, mungkin pemuda itu dalam mengalami gangguan kejiwaan. Namun sebenarnya dari inti film ini, pemuda tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan. Nanti di ending film kalian bakal tahu kenapa pemuda itu berniat untuk membunuh mereka. Langsung saja Gwen dan Rasti melakukan otopsi terhadap pemuda tersebut. Alhasil apa yang mereka temukan cukup mengejutkan teman-teman. Di tubuh pemuda tersebut banyak mengalami luka tembak, dan mereka mengotopsi tubuh pemuda tersebut. Ada yang janggal dari tubuh mereka. Si Rasti melihat ada seperti inang-inang kecil seperti gurita, cuman memiliki pelan TK atau yang seperti itu teman-teman. Jadi hewan tersebut adalah virus yang di tubuh pemuda tersebut sebagai inang atau memiliki tempat hidup di tubuh pemuda tersebut. Virus ini sangat berbahaya karena seperti virus yang memakan dari tubuh manusia, jadi dia nggak bisa hidup kalau nggak ada tubuh manusia tempat dia berlindung. Ini seperti inang teman-teman. Jadi virus ini bisa berkembang biak dan hanya bisa hidup di dalam tubuh manusia. Seketika mereka melihat kejadian itu, langsung sontak si Rasti
ingin membunuh teman mereka yang sudah mengotopsi pemuda tersebut karena dia melihat salah satu mereka digigit oleh plasenta tersebut atau inang tersebut. Namun inilah puncak dari filmnya sendiri, saat dimana mereka mengetahui teman mereka sudah terjangkit virus tersebut, dan salah satu cara membunuh virus tersebut adalah dengan membunuh inangnya atau tempat dia tinggal. Namun ini mereka sedang melakukan adegan diskusi. Betapa kagetnya mereka saat melihat temannya yang sudah terbujur kaku karena sudah digigit lehernya oleh inang tersebut. Ini membuat mereka panik, semakin kacau. Sementara inang tersebut semakin bertumbuh besar. Langsung saja Rasti menembak temannya sendiri. Ini jancuk juga nih. Namun inang tersebut berhasil kabur dan masuk ke cerobong asap. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengamankan diri sejenak. Sambil mengamati rekaman video yang berhasil mereka dapatkan dari jenazah yang mereka otopsi tadi, mereka mengetahui bahwa jenazah tersebut sengaja dibuang karena sudah terjangkit virus, dan untuk menghindarkan penularan makanya dia dibuang di laut. Alhasil malah mereka yang nemuin, dan ini adalah malapetaka yang sangat mengancam bagi mereka. Jadi dari inang tersebut bisa membuat daya tahan tubuh manusia lebih awet teman-teman, jadi nggak gampang busuk. Cuman inang tersebut nggak bisa hidup tanpa adanya tubuh manusia. Di sini terjadi kekacauan, teman-teman mereka saling membunuh karena mereka sudah mengetahui salah satu temannya sudah terjangkit. Alhasil mereka main aman sendiri, jadi salah satu mereka membunuh temannya. Namun si Rasti yang belum terjangkit virus ini mencoba membunuh makhluk tersebut. Namun apa yang terjadi teman-teman? Saat ditembak, makhluk tersebut malah memakan pelurunya dan menjatuhkannya ke lantai. Sakti sekali bukan? Di scene berikutnya si Gwen tidak mau kalah. Dia mengetahui saat kakaknya di dalam, temannya sendiri sengaja menguncinya untuk menyelamatkan atau memutus rantai penyebaran dari virus tersebut. Dan ini membuat dia murka. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu harusnya mengerti apa alasan aku melakukan semua itu. Namun inilah saat keegoisan manusia diuji, di mana saat mereka mempertahankan hidup dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi akal sehat mereka sudah tidak berfungsi lagi. Yang ada hanya keegoisan dan keinginan untuk bertahan hidup. Di posisi seperti ini mereka serba salah antara membiarkan temannya membawa virus tersebut untuk menularkan ke mereka atau menghabisi dengan cara yang tidak manusia. Saat ini terjadi pergelutan yang cukup memukau di mana mereka saling bertarung. Sebenarnya hal ini tidak membuahkan hasil. Toh mereka juga ending-endingnya bakal mati semua, ya kan? Di sini mereka saling menjunjung nilai keegoisan sendiri antara pengen membunuh temannya atau menyelamatkan diri sendiri. Mereka berpikir makhluk itu sudah menempel pada tubuh mereka, tidak ada gunanya lagi mereka hidup. Kalian tahu kenapa alasan pemuda tersebut dibuang ke laut? Itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penularannya. Namun salah satu dari mereka tidak setuju. Mereka masih memiliki ide untuk melawan virus tersebut. Rasti membuat alat untuk menyetrum dari aliran listrik yang tersisa dari kapal mereka, dan mereka berusaha mencari monster tersebut, lebih tepatnya si monster yang bukan virusnya. Namun apa yang mereka dapatkan, mereka sangat kaget. Salah satu teman mereka sudah tumbang juga dimakan. Alhasil mereka harus membunuhnya, dan inilah risiko dan konsekuensi yang harus didapatkan. Mereka semakin kacau teman-teman. Mereka berpikir mereka harus mati semua di sini agar virus tersebut tidak menular kemanapun. Sementara saat ini untuk mesin sendiri udah mulai normal dan kapal pun udah bisa untuk mencari pelabuhan. Namun di sisi lain mereka bingung antara virus tersebut masih berada di kapal, dan salah satu solusi untuk menghilangkan virus tersebut adalah dengan menenggelamkan kapal. Hal ini tidak masuk akal dari usaha mereka dari sebelumnya. Mereka bertahan hidup, mereka saling membunuh,
dan akhirnya mereka harus mati semua bersama virus tersebut. Namun mereka berpikir ini adalah tanggung jawab mereka. Kenapa mereka menyelamatkan pemuda tersebut? Pemuda tersebut adalah awal dari sebuah malapetaka yang akhirnya akan membawa virus. Jika mereka ke daratan, maka virus tersebut akan sangat mudah menyebar kepada keluarga mereka, teman mereka, sahabat mereka. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk saling membunuh dan menenggelamkan kapal mereka. Di ending cerita, si Rusty kembali ditemukan oleh para nelayan. Kalian teman-teman tahu kalau sebenarnya Rusty sudah terjangkit virus tersebut, dan film pun selesai. Untuk di ending sequel berikutnya mungkin akan terjadi seperti apa yang terjadi saat ini kepada Rusty. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen untuk kemajuan channel ini. Sungguh ending yang sangat membagongkan.